Assalamualaikum semuanya. Ya, buat kali ini saya akan sedikit membahas mengenai sistem operasi untuk pengantar kita masuk ke tutorial Linux Mint. Oke. Jadi, sistem operasi itu apa sih? Nah, buat kalian semua yang masih belum paham apa itu sistem operasi, ayo kita bahas bareng-bareng di sini, oke? Jadi, teman-teman, sistem operasi itu adalah software yang penting banget yang menjadi penghubung antara hardware, software, dan brainware. Sekarang pertanyaannya, hardware itu apa, software itu apa, brainware itu apa? Contohnya apa aja ya? Hardware itu perangkat keras ya. Perangkat keras kalau di laptop atau komputer itu ya berarti ada webcam, itu termasuk perangkat keras. Kemudian keyboard, kemudian ada touchscreen, ada apa namanya itu? Touchpad ya. Ada flash disk, itu juga perangkat keras tapi itu bukan termasuk bagian dari komputer sih sebenarnya. Ada VGA gitu. Nah, kalau di HP juga hampir sama, ada kamera, ada fingerprint, ada banyak lagi. Ada touchscreen juga, kemudian ada perekam suara itu ya, mikrofon itu. Itu contoh hardware. Hardware itu ya perangkat-perangkat yang secara fisik kita bisa lihat gitu loh teman-teman. Kemudian software itu apa sih contohnya? Software itu ya perangkat lunak, contohnya aplikasi-aplikasi kayak semacam program gitu loh teman-teman. Aplikasi ya kayak WhatsApp, kemudian Instagram, Facebook, itu kan aplikasi-aplikasi. Nah, itu software teman-teman. Kemudian brainware itu apa? Brainware itu adalah kita sebagai penggunanya atau kita sebagai yang mengoperasikannya gitu. Jadi untuk menghubungkan antara hardware, software, dan brainware dibutuhkan sistem operasi gitu. Makanya sistem operasi itu dikatakan penting banget gitu ya. Selain itu, kenapa sistem operasi dikatakan penting banget? Karena kalau nggak ada sistem operasi teman-teman, kita punya aplikasi kita nggak bisa jalanin gitu loh. Kita punya aplikasi nggak bisa jalanin, kita punya banyak hardware kita juga nggak bisa uh, jalanin juga gitu. Nggak bisa apa namanya memanfaatkan hardware itu juga gitu. Karena untuk mengenali hardware kita membutuhkan sistem operasi gitu loh teman-teman ya. Oke. Terus sistem operasi itu contohnya yang kayak gimana? Nah, sistem operasi itu ya contohnya kalau di komputer atau di laptop itu adalah Windows ya. Windows itu ada banyak sekali versinya. Ada Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, ada Windows 10 yang terakhir yang saat video ini dibuat ya. Terakhir itu Windows 10 versinya gitu. Kalau uh, di MacBook ya ada Mac OS. Sistem operasinya Mac OS, punyanya Apple. Kalau Windows punyanya Microsoft ya. Kalau selain Windows dan Mac OS ada banyak juga yang open source, yaitu Linux. Linux juga banyak banget apa namanya versinya. Ada Linux Mint, ada Ubuntu, ada Debian, ada Slackware, ada Kali Linux, banyak banget gitu. Nah, itu contoh-contoh sistem operasi di komputer atau di laptop. Nah, contoh sistem operasi di HP atau di tablet itu ada Android. Nah, makanya kadang-kadang kita kan sering dengar Android, tapi kita nggak tahu Android itu apa. Jadi kita taunya Android itu HP gitu kan. Tapi sebenarnya Android itu adalah sistem operasi teman-teman. Ya, softwarenya. Ya, gitu. Contoh lagi sistem operasi HP, contohnya adalah BlackBerry OS. Itu miliknya BlackBerry teman-teman. Contoh lagi iOS, punyanya iPhone ya. Contoh lagi punyanya Nokia, itu yang ya, kalau kalian menjumpai ya punyanya Nokia itu sistem operasi Symbian. Itu kalau nggak salah punyanya Nokia, itu saya lupa ingat ya. Kalau saya salah silahkan tegur di kolom komentar, oke. Nah, adapun buat kita semua yang punya komputer ya atau punya laptop, itu bisa secara bebas gonta-ganti sistem operasi. Contoh sekarang saya pakai sistem operasi Windows, misalkan saya pengen ganti udah bosan aku pakai Windows terus, mau ganti sistem operasi yang lain bisa teman-teman ya, mau ganti Linux aja bisa.
gitu. Atau mungkin kita mau memasang 2 sistem operasi dalam satu komputer, bisa. Contohnya pertamanya pakai Windows, kemudian kita mau tambahin lagi sistem operasinya, ditambahin Linux contohnya. Jadi ada 2 sistem operasi di dalam satu komputer. Itu bisa banget teman-teman ya. Caranya banyak sekali di Google, kalian tinggal searching aja. Bahkan teman-teman, kita bisa menambahkan banyak sistem operasi di dalam satu komputer, lebih dari 2. Bahkan di teman saya itu ada yang 6 sistem operasi ya di dalam satu komputer gitu. Satu komputer sistem operasinya ada 6 gitu ya. Ada Windows 10, kemudian ada Linux Mint, ada Ubuntu, ada Debian OS, pokoknya ada 6 gitu loh teman-teman ya. Itu bisa banget. Nah, lah yang kalau ada 2 sistem operasi dalam satu komputer itu istilahnya adalah dual boot ya. Kalau lebih dari 2 itu istilahnya adalah multi boot. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Dan perlu kita tahu bahwasanya sistem operasi itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, ini sistem operasi yang berbayar itu gimana sih maksudnya? Ya, maksudnya adalah sistem operasi yang berbayar itu kita boleh menggunakan sistem operasi itu asalkan kita harus membelinya, gitu loh teman-teman. Contoh yang berbayar itu adalah Windows, ya. Kita kalau pengen menggunakan sistem operasi Windows, mau nggak mau kalau kita pengen pakai cara yang benar, kita harus beli. Walaupun sekarang di Google itu banyak sekali caranya agar kita memasang sistem operasi Windows tanpa harus membelinya ada. Cuman aku nggak saranin karena itu termasuk perbuatan ngebajak ya. Itu. Termasuk juga yang berbayar ya ada sistem operasi macOS. Ya, itu juga berbayar teman-teman. Nah, ada juga sistem operasi yang gratisan alias open source, ya freeware. Bukan freeware sih, maksud saya open source ya. Sistem operasi yang gratisan. Contohnya adalah Linux, ya dan teman-temannya. Gitu. Teman-temannya Linux itu ya saya maksudnya adalah kayak Linux Mint, kemudian Kali Linux, Fedora, OpenSUSE, Red Hat, kemudian apa namanya dan lain-lain. Itu pada dasarnya itu gratis open source. Kita bebas mengembangkan atau menulis ulang kode source code-nya, kemudian kita bebas mendistribusikannya kembali gitu. Ya. Itulah kenapa kita penting banget mempelajari sistem operasi yang open source gitu loh teman-teman. Jadi agar kita itu lebih apa ya? Kita nggak kelamaan ngebajak gitu loh temen ya, maksud saya itu ya nggak kelamaan ngebajak gitu loh. Nah awalnya kita bisa menyesuaikan diri sedikit demi sedikit dengan cara melakukan dual boot ya. Kita pasang Windows di dalam komputer kita barengi dengan memasang sistem operasi yang open source. Nah di sini saya sarankan menggunakan Linux Mint untuk pemula ya, karena Linux Mint itu tampilannya mirip dengan Windows. Ada start menunya, ada control panelnya gitu. Mirip dengan Windows. Jadi untuk adaptasi itu mudah daripada kita menggunakan sistem operasi open source yang lain. Itu kadang-kadang lebih sulit ya. Oke, itu teman-teman semua. Mungkin awalnya seperti itu. Dan sambil menyesuaikan diri, kita bisa cari referensi-referensi di internet agar kita bisa sedikit demi sedikit menghilangkan ketergantungan kita pada sistem operasi yang berbayar. Gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Banyak kurang lebihnya mohon maaf yang sebesarnya. Sampai jumpa.